Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Al-Mukrobin, mahasiswa manajemen angkatan 2017 kelas MN7C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan, memaparkan atau menjelaskan mengenai studi kelayakan dari bisnis saya, dari rencana bisnis saya, yaitu rencana bisnis saya melainkan adalah rencana bisnis digital marketing dan advertising atau biasa kita kenal percetakan gitu ya. Langsung saja dimulai. Jadi di aspek kelayakan bisnis, di studi kelayakan bisnis ini ada beberapa aspek yang akan saya bahas, lebih kurang 9 aspek. Langsung saja mulai di aspek yang pertama, yaitu adalah aspek yuridis. Jadi dalam aspek yuridis ini menjelaskan mengenai bentuk dari usaha saya, bentuk dari badan usaha saya, kemudian secara mendalam membahas tentang identitas dari pengelola bisnis, kemudian bisnis yang dijalankan itu bisnis apa, dan lokasi, kemudian waktu pelaksanaan dari usaha ini. Kemudian lokasi dan waktu pelaksanaan, yaitu lokasi saya memilih lokasi Jalan Datuk Muhammad Akib di Palembang. Kemudian lokasi usaha pembukaan percetakan Rahmat Printing ini. Waktu jam operasional yaitu Senin jam 9 sampai jam 8 malam, itu hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian Sabtu juga begitu, jam 9 sampai jam 8 malam, dan Minggu tutup. Untuk perizinan usaha, yaitu kami menyiapkan surat izin usaha perdagangan. Jadi usaha ini memiliki surat izin, tanda daftar perusahaan, yaitu adalah bahwa perusahaan ini sudah terdaftar dengan resmi. Surat keterangan terdaftar dari Departemen Keuangan, sudah terdaftar di Departemen Keuangan Republik Indonesia, di Direktorat Pajak, sudah membayar pajak. Kemudian memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Mengenai dukungan pemerintah dan masyarakat, dengan adanya dukungan pemerintah berupa dana bantuan, biasanya kami mengikuti program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian terlebih lagi dengan dikerahkannya tenaga handal dan terletih dalam memberikan arahan dan pembinaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah aspek teknis dan teknologi. Jadi di sini lebih membahas mengenai hal teknis dari usaha rencana bisnis ini. Yang pertama yaitu kita membahas kebutuhan lahan. Jadi lahan yang seperti apa yang kami butuhkan untuk mendirikan bisnis ini. Yang dibutuhkan adalah luas bangunan yaitu 120 meter persegi. Kemudian untuk biaya pembangunan ruko itu 2 juta per meter persegi. Jadi total bangun ruko 2 lantai itu sekitar 240 juta. Kemudian ruko yang dibangun hanya 1 lantai, maka luas bangunan 120 meter persegi apabila 1 lantai. Kemudian peralatan dan mesin produksi. Jadi mesin atau peralatan yang dibutuhkan di usaha ini, yang pertama adalah mesin simming. Jadi mesin simming ini berfungsi untuk merekatkan atau menyambungkan banner, kemudian ring mata ayam untuk membolongi atau membuat bolongan di setiap ujung banner. Itu biasanya untuk diikat pakai tali atau kawat supaya mengait dari banner itu. Kemudian AC untuk tempat kantor, terus stabilizer, kemudian UPS ini masih berhubungan dengan kelistrikan. Kemudian komputer untuk desain serta software desainnya sendiri. Lebih kurang itu peralatan yang dibutuhkan. Kemudian bicara mengenai bahan. Jadi bahan yang diperlukan yaitu yang pertama media digital printing. Media itu adalah media wallpaper. Bahannya biasa dikenal dengan flexi, stiker juga, cloth, one way vision, mica. Kemudian media cutting. Jadi ada alat untuk cut stiker apabila orang mau cetak stiker, itu ada gunting khususnya. Dan media banner, biasanya banner ada beberapa tipe, ada X banner, ada roll banner, seperti itu. Untuk proses pengadaan dari bahan-bahan itu, pengadaan barang dipesan dan dibeli dari agen yang sudah kami kenal, yang sudah langganan, dengan cara pesan berpartai besar. Jadi pesannya secara berjangka waktu dengan pesanan yang besar. Untuk menjelaskan tentang proses produksi, ada dibagi menjadi 3, yaitu pracetak, cetak, dan finishing.
Jadi pracetak itu di mana persiapan bahan, kemudian setting komputer, desain, kemudian untuk cetak yaitu ada proses cetak, plat cetak, dicetak semuanya mulai dari stiker atau banner itu dicetak dari bahan tadi, kemudian finishing yaitu proses potong, biasanya proses potong mulai itu potong banner atau potong stiker. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai layout dari baik bisnis ini, yaitu kami mulai tadi kan rukonya ruko satu lantai itu yang dipakai, yaitu mulai dari pintu masuk. Setelah pintu masuk langsung masuk itu ada 4 PC editor, jadi ada 2 di kiri dan 2 di kanan PC dari editor itu sendiri. Kemudian di ujung ada customer service yang melayani. Kemudian di bagian belakang adalah bagian yang mengelola, bagian yang dimana proses produksi itu terjadi. Seperti itu kurang lebih untuk layoutnya. Kemudian yang ketiga yaitu aspek analisis pasar, dimana kami menganalisis bagaimana sih pasar yang akan tercipta di bisnis ini, mulai dari segmentasi pasar, kemudian bagaimana promosi yang akan dilakukan, seperti itu. Nah, mulai dari segmentasi pasar, kami mensegmentasikan, mentargetkan pasar itu adalah semua masyarakat, semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa yang biasanya mencetak atau membuat stiker itu mulai dari acara ulang tahun dan lain-lain. Kemudian juga ada dari kalangan mahasiswa yang biasanya tergabung dalam himpunan ataupun BEM yang menyelenggarakan acara-acara, itu biasanya pesan di kami mulai dari pencetakan banner, kemudian stiker dan lain-lain. Kemudian juga perusahaan, apabila perusahaan ingin mencetak seperti rangkaian kanvas, itu biasanya mereka pakai untuk dipajang di kantor, mulai dari misalnya untuk visi atau untuk program-program kerja baru, itu biasanya dicetak tapi dengan bahan yang kanvas, kemudian dibingkai lagi. Seperti itu untuk segmentasi pasar. Kemudian bagaimana sih promosi yang dilakukan oleh bisnis ini, oleh rencana bisnis ini? Kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook Ads, Instagram Ads, dan WhatsApp. Kemudian kami juga mengandalkan jadi kualitas yang telah kami bentuk dan kami pegang erat ini akan menciptakan suatu hal yang kami percayai, yaitu word of mouth, dari mana hal itu adalah konsumen yang bercerita ke konsumen yang lainnya, merekomendasikan ke calon konsumen lain, atau biasa dikenal word of mouth, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah aspek finansial. Kemudian aspek finansial ini membahas tentang kebutuhan modal, kemudian membahas tentang analisis dari laba rugi yang telah kami rencanakan, telah kami buat mengenai target modal yang berapa, kemudian laporan laba ruginya seperti apa. Mulai dari kebutuhan modal, yaitu kurang lebih mesin pemotong kertas itu seharga 5 juta, untuk mesin laminating itu sekitar 2 juta, tinta mesin cetak itu dalam per periode tertentu itu 1,5 juta, kemudian kertas yang beragam jenis mulai dari AVS dan lain-lain itu adalah 5 juta. Kemudian untuk mesin potong stiker, mesin potong banner, kemudian mengenai software dari desain itu sendiri, mulai dari CorelDRAW, Photoshop dan lain-lain, itu kemungkinan 500.000 per periode yang telah ditentukan. Etalase, kemudian berlangganan aplikasi tadi itu sekitar aplikasi kasir itu sekitar 249.000 per bulan. Nah, dari rincian modal usaha ini setidaknya akan membutuhkan modal sekitar 35 juta hingga 45 juta. Asumsi modal ini akan terpakai untuk biaya operasional seperti ongkos bensin yang Anda keluarkan untuk membeli segala keperluan, yang akan kami gunakan untuk membeli segala keperluan. Kemudian untuk analisis laba rugi, diasumsikan bahwa penjualan bersih pada periode tertentu adalah 93 juta, kemudian harga pokok produksi 64 juta, kemudian telah didapat dari penjualan bersih dikurang dengan harga pokok produksi itu sekitar 29.500.000 laba kotor.
kemudian dikurang dengan beban usaha, yaitu beban penjualan dan beban administrasi dan umum, itu sekitar 11.450.000. Jadi kemudian laba usaha adalah 18.050.000. Nah, kemudian laba usaha ini akan dikurang pendapatan bunga, akan dikurang dengan pajak, jadi sekitar 14.150.000. Yang kelima yaitu adalah aspek organisasional. Kami mengkaji aspek organisasional yang seperti apa yang akan works di usaha kami ini. Yang pertama, penanggung jawab, yaitu saya sendiri sebagai founder dari usaha ini. Kemudian di bawah saya ada beberapa unit, ada 4 unit, mulai dari unit pemasaran, unit produksi, logistik, dan administrasi keuangan. Kemudian di bawah unit produksi itu ada proses finishing, cetak dan pracetak. Jadi ada karyawan yang di bawah unit produksi itu lebih banyak memang. Kemudian itu saja untuk aspek organisasional. Kemudian yang keenam adalah aspek persaingan. Seperti apa sih persaingan yang akan dihadapi oleh usaha ini? Untuk internal, mungkin pendekatan value chain, aktivitas utama berkaitan dengan penciptaan fisik produksi. Oke, dalam aspek persaingan internal, yaitu biasanya terjadi persaingan yang akan tercipta dari internal perusahaan, itu biasanya dari aktivitas utama, yaitu yang berkaitan dengan produksi, berkaitan dengan produk, penjualan, dan pengiriman. Nah, dari hal-hal itu akan menciptakan suatu kelemahan yang akan menjadi yang akan membuka persaingan baru bagi usaha kami. Kemudian untuk aspek persaingan dari eksternal, yaitu persaingan yang muncul oleh pesaing luar, mulai dari percetakan lain, perusahaan-perusahaan, terutama percetakan yang kecil, ada perusahaan-perusahaan besar yang telah dikenal oleh masyarakat, biasanya seperti itu. Perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai pangsa pasar yang besar, jadi itu akan menggait target-target pasar kami. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu adalah aspek lingkungan, mulai dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di sini akan membahas secara lebih mendalam mengenai analisis SWOT gitu ya, analisis strengths, weakness, opportunity, and threat, kelemahan. Lingkungan internal itu adalah lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasi kekuatan. Kemudian kami membagi analisis lingkungan internal, yaitu kami buat menjadi beberapa hal, mulai dari masih terdapat pesaing yang lokasinya tidak strategis, itu menjadi kekuatan kami, yaitu lokasi strategis itu menjadi kekuatan. Dan untuk kelemahan, weakness, harga produk sedikit lebih mahal dibandingkan dengan pesaing terdekat. Nah, harga produk lebih mahal, tapi kami memang menawarkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang bersaing atau di atas rata-rata. Untuk kekuatan, memiliki on time performance yang baik. Jadi apabila sudah ditentukan misal pesan hari Selasa, kemudian sudah selesai dicetak hari Rabu, itu pasti on time. Kemudian untuk kekuatan yang lain, memanfaatkan teknologi informasi dengan adanya website. Jadi kami juga membuka secara online pemesanan, baik dari itu website ataupun Gmail, email. Atau kelemahannya kurangnya tenaga kerja guna meningkatkan pelayanan. Jadi tenaga kerja kami masih cukup sedikit. Kami mempertahankan kualitas dari sumber daya manusia, jadi agak lebih sulit memang mencari karyawan yang memenuhi kapabilitas. Kemudian untuk lingkungan eksternal, ancaman dari eksternal yaitu pasar dengan tarif tinggi dengan kualitas layanan yang tinggi akan turun. Jadi tarif yang tinggi dan kualitas pelayanan yang akan turun. Kalau tarif barang yang kami beli, misal beli bahan itu tinggi, kemudian itu akan menciptakan harga yang tinggi juga. Itu menjadi ancaman dari kami. Kemudian untuk peluang, menerapkan tarif murah dengan tidak mengurangi mutu pelayanan. Kami menekan biaya semurah mungkin untuk bersaing dengan percetakan yang memiliki harga lebih murah tanpa mengurangi mutu pelayanan atau mutu kualitas dari produk kami. Kemudian untuk ancaman yang selanjutnya, biaya untuk layanan konsumen tuh meningkat. Jadi biaya untuk pelayanan konsumen meningkat
tapi peluangnya memungkinkan memberikan pelayanan yang berbeda dengan yang diberikan oleh pesaing. Memang agak lebih mahal, mulai dari kasir, kemudian pelayanan antrian, itu semuanya menggunakan sistem-sistem komputer yang terpadu. Memang memiliki biaya layanan yang besar, menjadi ancaman kami. Namun hal sebaliknya itu meningkatkan adanya peluang, menciptakan adanya peluang untuk memungkinkan memberikan pelayanan yang berbeda dengan yang diberikan oleh pesaing. Kemudian yang kedelapan adalah aspek ekonomi. Jadi hal apa yang mempengaruhi aspek ekonomi di Indonesia yang tercipta oleh usaha kami? Kami membaginya menjadi 6 hal. Yang pertama itu membantu perekonomian negara secara nasional dengan menjadi salah satu penggiat usaha UMKM tingkat menengah. Kemudian yang kedua menjadi fasilitator bagi pihak-pihak konsumen sebagai penyedia jasa printing dan advertising. Kemudian yang ketiga mengembangkan suatu wilayah dengan menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang baru, menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal di masyarakat, meningkatkan produk domestik regional bruto, membantu peningkatan GDP negara, kemudian membantu peningkatan pendapatan daerah juga. Nah, itu dampak positif dari aspek ekonomi yang tercipta oleh usaha kami. Kemudian ada juga dampak negatif, yaitu kemungkinan ya kesehatan masyarakat terganggu dengan adanya proses produksi dari usaha kami, yaitu mulai dari limbah dan segala macam. Kemudian untuk yang kesembilan adalah aspek sosial. Aspek sosial yang timbul dengan berdirinya perusahaan ini sangat terlihat karena lokasi percetakan ini menjadi tempat berkumpul para pemain-pemain dalam bidang printing dan advertising yang akan menciptakan iklim usaha dan pemborong dalam bidang percetakan. Jadi tempat terjadinya suatu hubungan yang erat oleh pegiat-pegiat bisnis digital advertising dan printing ini. Dan juga tempat berkumpul para karyawan-karyawan yang lain untuk bertukar pengalaman tentang usaha bisnis ini. Saya rasa itu tadi 9 aspek SKB tadi kelayakan bisnis di usaha saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.